elektabilitas suara Cak Imin bagi Anies Baswedan, ya tergantung. Artinya tergantung nanti siapa cawapresnya Prabowo. Tergantung juga siapa cawapresnya Ganjar. Jika misalkan Prabowo disandingkan dengan cawapres yang berlatar belakang NU atau didorong oleh PBNU seperti Erick Thohir misalkan, lalu misalkan juga Ganjar juga merekrut menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres, artinya pertarungan di Jawa Timur menjadi ketat. Artinya tokoh-tokoh NU di situ banyak yang bertarung untuk bisa menyumbang elektabilitas bagi capresnya. Jadi saya melihat kalau nanti lawan politiknya tidak ada misalnya berlatar belakang NU, ya bisa saja Cak Imin bisa menyumbang suara yang cukup untuk Anies Baswedan di Jawa Timur. Tetapi kalau Prabowo menggandeng Erick Thohir, dan kita tahu Erick Thohir juga didukung oleh PBNU, karena Saifullah Yusuf sendiri sekjen PBNU mendukung Erick Thohir, ya, maka ya di situ suara menjadi rebutan. Apalagi Ganjarnya menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres. Jadi pertarungannya akan sengit di Jawa Timur di basis NU. Oleh karena itu saya katakan tergantung dalam konteks itu. Dan saya melihat peluang Cak Imin menjadi penyumbang suara di Jawa Timur ada. Tetapi tadi kalau cawapres yang lain itu bukan dari unsur NU. Tetapi kalau cawapres lain di kubu Prabowo itu dari unsur NU, lalu juga di kubu Ganjar juga dari unsur NU, maka ya suara grassroots di NU akan di Jawa Timur ya akan terpecah ke banyak capres. Oleh karena itu kita lihat nanti peta kekuatannya setelah capres lain berjodoh dengan cawapresnya. Kita tunggu episode. Saya pikir karena udah diputuskan keluar, maka tentu di dalam pikiran saya, dalam analisis saya, Pak SBY akan fokus pada legislatif tuh. Jadi udah perkuat aja legislatif tuh dengan mengedarkan semacam moral baru bahwa Demokrat memang tidak menginginkan ada tukar tambah yang masih berbau kepentingan Jokowi itu. Nah kalau itu diucapkan lebih keras bahwa SBY sebetulnya bisa bilang bahwa ini soalnya bukan sekedar Surya Paloh yang berkhianat atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Lalu publik melihat kalau begitu memang ada frontalisasi secara etis antara Demokrat dengan Pak Jokowi. Itu lebih tegas sebetulnya tuh, sehingga publik bisa memilih SBY yang betul-betul ingin tegak lurus dengan nilai di dalam demokrasi, atau menganggap SBY baperan. Itu yang harus dihindari, itu jangan sampai terus-menerus orang anggap karena SBY ngambek. SBY mesti datang dengan pidato yang baru bahwa dia memilih untuk berseberangan dengan Jokowi. Karena dengan cara itu dia bisa perkuat fondasi dari Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi satu-satunya bahkan. Kalau itu diucapkan, pasti publik akan menganggap memang SBY tegak lurus dengan prinsipnya. Tapi kalau kemudian misalnya AHY dipasangkan lagi dengan Mega, yaitu berkurang sifat otentik dari pidato SBY itu memang pertimbangan yang saya mengerti bagaimana psikologi orang yang merasa dikhianati itu. Tetapi politik tidak boleh berhenti pada semacam orang anggap sekarang SBY lagi ngambek. Mungkin SBY lagi persiapkan satu strategi untuk menunjukkan bahwa dia tidak ngambek, dia hanya menghitung secara taktis, dan yang dia ucapkan kemarin itu semacam pengantar aja tuh. Kan SBY juga punya keahlian untuk mengatakan bahwa ya itu kan bagian yang memang harus diucapkan dari awal, yaitu ketegangan emosionalnya atau protes emosionalnya. Nanti dia akan balik pada keadaan yang rasional. Mudah-mudahan itu yang terjadi dalam seminggu ini. Surya Paloh temui Jokowi di istana sore tadi, ditengarai bahas Caimin jadi cawapres Anies. Kemudian Demokrat mulai copoti baliho bergambar Anies malam ini, Anies berkhianat. Kemudian Demokrat mulai copoti Anies dan Caimin dikabarkan akan deklarasi di Surabaya pada Sabtu ini, kata PKB dan Nasdem Jatim. Sudirman Said jawab Demokrat soal Anies Caimin keputusan di pimpinan parpol. Sebenarnya keputusan di Surya Paloh. Itu aja sebenarnya ya. Yalah Surya Paloh dan Caimin sendiri, tapi Surya Paloh. Karena Surya Paloh dan istana mungkin ya. Karena kalau Caimin tidak dikasih restu istana nggak mungkin. Respons duet Anies Caimin, P3 ajak Demokrat dan PKS dukung Ganjar. Apalagi ya. Kemudian
Ada juga Koalisi Perubahan buka suara soal Anies sowan doa bareng Ibu Caimin. Anies kunjungi kediaman Ibunda Caimin di Jombang minta doa. Ada juga yang begitu. Nah ini nanti kita akan bahas. Surya Paloh bakal temui Puan Maharani. Nasdem sebut bakal ada kejutan, Lia. Luar biasa ya. Jangan-jangan kejutannya adalah apa? Anies berpasangan dengan Puan Maharani. I don't know exactly apa yang akan terjadi ya. Dan kemudian bukan dengan Caimin. Itu manuver-manuvernya. Dan terakhir hanya akan ada 2 calon. Coba kita akan lihat dulu. Tapi coba kita lihat ada soal deklarasi ini ya. Oke. Dan kita sudah lihat Sobat Era sekalian bahwa ada 24.000 yang voting. Mana yang Anda pilih? Anies AHY 88%, Anies Caimin 12%. Pengasuh Ponpes dan Kiai Sepuh Pamekasan dukung deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya. Dikutip dari surya.co.id, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Kayu Manis Pamekasan, Kiai Haji Ali Wafa Subki memberikan dukungan kepada Anies Muhaimin yang hari ini 2 September 2023 menggelar deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya. Ali Wafa berpendapat Anies Muhaimin merupakan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah membuktikan sebagai politisi dan disegmentasi masing-masing. Menurutnya baik Anies maupun Caimin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, memiliki pengalaman politik yang sudah tak perlu diragukan lagi. Banyaklah positifnya pasangan ini, muda dan visioner, kata Kiai Haji Ali Wafa Subki Sabtu 2 September 2023. Ia sebagai bagian dari warga Nahdlatul Ulama NU menyatakan siap lahir batin mendukung Anies dan Caimin sebagai Capres dan Cawapres 2024 mendatang. Alasannya karena semua sudah sesuai petunjuk para Kiai Sepuh. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Kayu Manis Pamekasan, Kiai Haji Ali Wafa Subki memberikan dukungan kepada Anies Muhaimin yang hari ini 2 September 2023 menggelar deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya. Ali Wafa berpendapat Anies Muhaimin merupakan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah membuktikan sebagai politisi dan disegmentasi masing-masing. Menurutnya baik Anies maupun Caimin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, memiliki pengalaman politik yang sudah tak perlu diragukan lagi. Banyaklah positifnya pasangan ini, muda dan visioner, kata Kiai Haji Ali Wafa Subki Sabtu 2 September 2023. Ia sebagai bagian dari warga Nahdlatul Ulama NU menyatakan siap lahir batin mendukung Anies dan Caimin sebagai Capres dan Cawapres 2024 mendatang. Alasannya karena semua sudah sesuai petunjuk para Kiai Sepuh.